Saya ulang ya, saya record. Saya izin record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih yang bikin semangat ya, kelas terakhir, tapinya masih pada semangat-semangat banget suaranya. Gimana, udah pada pulang? Udah pada di rumah, teman-teman? Masih di jalan? Saya masih kerja, Bu. Devri, Bu. Kerja? Ya udah, Devri bagus. masih Baru kerja. sampai, Bu. Devri habis ini beli mobil baru ya, kerja mulu. Amin, ya Allah. Ya. Jadi hari ini rencananya saya mau bahas UTS nih teman-teman, makanya saya record karena tadi yang kelas sebelahnya itu lupa saya record, jadi mereka pengen, ada yang masih di jalan kan tadi pas maghrib juga, ada yang masih kerja juga, jadi pengen ngulang, jadinya minta di kelas kalian di record, jadi saya izin nanti record sesama nantinya di share di YouTube, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus gimana ya? Lemes sih saya sebenarnya ngelihat UTS-nya. Gemes juga sih sama jawabannya. Apa karena gimana nih? Bingung atau gimana? Apalagi nomor 2. Padahal nomor 2 paling gampang. Tapi rata-rata salah. Hampir semuanya salah untuk nomor 2. Jadi saya langsung bahas nih ya. Di sini kalau ada yang mau interupsi atau jawab langsung silakan aja. Unmute terus langsung jawab gitu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Kenapa ini? Jadi sekarang hari ini topik pembahasannya adalah ngebahas jawaban UTS, terus masuk ke materi pertemuan 9. Ya, itu aja dulu ya. Jadi kebetulan kelas kalian sudah saya koreksi semua hasil UTS-nya. Ya memang agak membuat menangis ya hasil jawabannya. Jadi apa yang dibingungin ya? Pertama gini, di DFD. Coba dong, ada nggak yang mau berkomentar bingungnya di mana sih? Padahal ini enak loh, udah dikasih konteksnya, tinggal bikin 0 sama rincinya. Ada yang mau membuka suara? Tapi rame sekarang, senyap ini gimana ini? Masih ada orangnya? Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terus gimana? Susahnya kemarin di mana sih? Boleh dong, share dong. Yang bikin bingung apa? Karena nggak ada penjelasannya di sini. Sistemnya kayak gimana? Atau apa? Izin, Bu. Ya, kalau silakan. dari saya pribadi, Bu. Siapa nih yang ngomong? Dava, Bu. Oh, Dava. Silakan, Dava. Kemarin saya kalau untuk mengerjakan ini, saya kan diskus sama kelompok saya ya. Karena memang berkaitan dengan tugas kita yang kemarin, gitu. Nah, kalau dari saya dan teman-teman kemarin itu, jadi konsep kita itu bikin diagramnya dulu, kita pisah dulu nih. Kita bikin Kita bikin diagramnya di laptop, terus kita baru salin ke kertas gitu. Ya. Nah, kita bingung, Bu. Maksudnya bukan kita sih, maksudnya saya bingungnya mungkin untuk tugas yang kemarin kan belum dikoreksi, Bu ya. Nah, terus saya dan teman-teman saya juga kemarin mengerjakannya itu kayak sebenarnya kita ngerjain dulu, salah nggak salah yang penting nanti dikoreksi sama dosennya gitu. Nah, sedangkan kemarin mungkin kalau saya pribadi nggak dapat koreksiannya, jadi saya berpacu dengan apa yang kita kerjakan kemarin gitu, Bu. Jadi kurang lebih seperti itu. Paham.
Iya, ya. Ini makanya balik lagi saya bahas ya. Jadi gini, waktu itu kan kita kepotong di puasa ya. Iya, Sebenarnya betul, Bu. harusnya nggak jadi masalah, tapi saya juga pengen kan ada teman-teman dan saya pribadi juga pengen kan kita kan belum tentu dapat Ramadan lagi. Jadi kayak yang mungkin ada teman-teman yang bukber sama keluarganya, terus juga ada yang mau tarawih jamaah kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi makanya saya bikin kuliahnya lebih fleksibel. Jadi by video-video aja gitu ya. Makanya kita nggak ada online meeting buat ngebahas tugas kalian ya. Jadi Ya, baik. Oke juga asumsi dari Dava itu bisa saya terima karena memang kondisinya kemarin seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini hari ini kita bahasnya gini. Jadi sebenarnya pada di FD itu yang membuat saya bilang itu ngaco tuh kayak gini. Ketika teman-teman bikin ada yang membuat ini dijadikan jawaban di diagram 0. Nih, ini dibikin lagi di jawaban yang A bikin lagi gambar ini. Itu kan udah pasti salah ya, yang pertama. Terus yang kedua, ada yang bikin bentuknya itu kan mungkin gini, kan proses itu kan bisa lingkaran, bisa juga yang rounded square ya. Nah, entah mungkin yang menyalin itu buru-buru atau gimana, jadi rounded square-nya itu jadi lancip gitu. Nah, ada juga yang bikin entitas nih, misal mahasiswa, ininya tuh kayak jajar genjang, kayak gitu, mungkin bikin perseginya bengkok-bengkok atau gimana, jadinya jadi kayak jajar genjang, ada yang kayak trapesium, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti ngerjain, walaupun buru-buru, usahakan rapih gitu ya, jangan sampai ganti simbolnya berubah. Terus juga ada yang ngaco alur datanya. Jadi kalau si sumbernya maksudnya kan kelihatannya kalau yang ngerjainnya yang dia jadi sumber sama yang menyalin gitu. Yang menyalin punya temennya buat dikumpulin. Nggak apa-apa sih, emang saya juga udah tahu memang pasti banyak yang kayak gitu. Jadi tapi kalau nyalin usahakan ngerti juga gitu ya. Jadi jangan nyalinnya juga jangan begitu banget gitu. Masa ini nih garisnya misalnya ya ini ke sini harusnya. Nah, jadi ini misalnya jadi ke sini gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi panahnya tuh ngaco, enggak kayak teman-temannya gitu. Sama ada juga yang membuat diagram 0 itu rinci, jadi kayak ketukar gitu, 0 sama rincinya ketukar, sama penomorannya juga masih bingung. Nah, jadi ini saya mau coba bahas, di sini kan ada diagram konteksnya ya, ini tentang apa sih? Tentang sistem informasi hybrid learning, jadi mau di sini itu sistem informasi yang sebuah instansi pendidikan, jadi anggaplah ini sebuah universitas mau bikin sistem informasi hybrid learning ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya kita itu pertama pecah dulu prosesnya. Ingat jangan mengubah jumlah entitas. Banyak saya temukan ada juga yang entitasnya berkurang gitu. Jadi ada yang tiba-tiba jadi 3, ada yang tiba-tiba jadi 5 gitu ya. Jadi sesuaikan kalau entitasnya di konteks itu 4 ya di diagram 0-nya harus 4 juga. Lalu setiap orang mungkin beda. Jadi kalian ada yang bikin jadi 2 proses. Itu salah ya, Bu? Enggak juga, bisa benar bisa salah. Itu tadi tergantung kesesuaian dengan pedoman. Jadi kalau misalnya di sini saya bikinnya menjadi 3 proses kecil ya. 3 proses kecilnya di sini adalah yang pertama, pembuatan jadwal. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pembuatan laporan. Jadi di sini untuk pembuatan jadwal, sebenarnya kita ngikutin balik lagi ke konteks ya.
Jadi pembuatan jadwal itu dari mana ke mana gitu ya, berarti kan dari staf TU, terus nanti diterima oleh mahasiswa, diterima oleh dosen, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu ngikutin lagi ke konteks. Terus juga yang perlu saya bahas juga adalah simbol dari data store atau database. Nah, itu database itu kalian menggunakan simbolnya, ada yang gunain persegi panjang, ada yang menggunakan, ini suara siapa ya berisik ya? Nah, ada yang menggunakan juga, jadi ininya ketutup gitu. Padahal kan udah dibilangin ya waktu dari awal sama saya sudah bilang kalau perhatikan simbol dari data store itu sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan Jordan tekniknya Gen Orsersen itu kayak gimana, tekniknya Jordan DeMarco itu kayak gimana. Jadi itu tolong diperhatikan lagi. Terus juga aliran data, banyak panah-panah yang nggak ada tulisan aliran datanya, nama arus datanya itu harus ada, karena kalau nggak ada ya pasti itu jadi salah dong, panah doang tapi nggak ada arus datanya. Nah, terus setelah kita bikinnya jadi 3 kayak gini, kan ini kalau saya pribadi bikin jadi 3, kalau ada yang bikin jadi 2 boleh, jadi 4 boleh, pokoknya tergantung dengan pemecahan solusi masing-masing. Nah, terus kalau untuk saya di 2-nya itu dirincikan kembali, ada rekap kehadiran sama rekap pembelajaran. Jadi rekap kehadiran sama rekap pembelajaran itu masuk ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Prosesnya dipecah. Terus juga ada yang nulis proses. Itu nggak boleh ya, jadi kan udah tahu lingkaran itu kan simbol proses. Ya jangan ditulis lagi prosesnya, jadi langsung aja kata kerja plus kata benda. Jadi pembuatan laporan gitu, atau pelaksanaan pembelajaran, atau pembuatan jadwal, atau dan lain sebagainya. Pokoknya kata kerja diikuti kata benda. Tidak menggunakan kata proses lagi, karena simbol lingkaran atau simbol rounded square yang ada angkanya, ada nomor-nomornya, itu adalah simbol dari proses. Terus kalau untuk arus data, alhamdulillah nih semuanya saya lihat sih semuanya itu benar menjawabnya arus data, karena padahal arus data waktu itu nggak dijelasin ya, cuma kasih video, tapi alhamdulillah semuanya dari contoh aja bisa mengikuti dengan baik. Lalu spesifikasi proses juga banyak banget yang benar. Ada beberapa aja yang salah. Jadi kalau spesifikasi proses itu kita berpacunya kepada diagram 0. Jadi boleh proses yang 1, boleh proses yang 2. Sebenarnya kalau nanti kalian nulis skripsi itu ya semua prosesnya harus ditulis. Tapi kalau misalnya di soal ini kan hanya 2 spesifikasi proses ya, makanya kalian pilih. Tapi kalau nanti di laporan kalian ya harus semuanya, setiap proses itu dibuat spesifikasi prosesnya. Terus pada bagian deskripsi yaitu kayak bikin pseudocode gitu. Pseudocode kalian tahu nggak ya? Pseudocode itu kayak rancangan untuk ngoding, kurang lebih kayak kerangka codingan tapi bukan bahasa pemrograman. Jadi pseudocode itu kira-kira nanti codingannya kayak gitu tuh kerangkanya, kerangka dari pengkodingan. Nah sekarang terus yang kedua, kenapa saya bilang yang kedua ini hampir salah semua? Ada yang benar, saya lupa deh, kayaknya yang benar cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi ini hampir salah semua. Coba kita baca lagi soalnya ya. Misalnya posisikan diri Anda sebagai seorang analis sistem yang akan mengumpulkan informasi untuk membuat sebuah sistem informasi pada perusahaan untuk pemilihan karyawan terbaik tahunan. Buatlah draft pertanyaan pengumpulan informasi. Jadi gini deh teman-teman ya. Ini itu yang kita mau bikin tuh apa sih? Sistem informasi pemilihan karyawan terbaik. Ceritanya saya punya perusahaan A. Saya butuh seorang analis. Jadi perusahaan saya nih, perusahaan A ini karyawannya ada 50 orang nih. Saya tuh pengen bikin setiap tahunnya tuh mau ngasih penghargaan ke karyawan terbaik. Kalian sebagai analisnya itu saya meminta tolong kepada analis itu untuk membuatkan
sistem informasi pemilihan karyawan terbaik tahunan itu kan. Kira-kira yang kalian wawancarai itu saya atau karyawan-karyawan saya? Atau yang kalian kasih kuesioner daftar pertanyaannya itu saya atau karyawan-karyawan saya? Kalau saya ke ibu. Nanya ke ibu. Terus kemarin Dava jawabannya gimana? Lebih ke ini sih Bu, ke apa ya? Ya contohnya kayak HRD gitu ya. Ya saya kasih ke HRD karena yang tahu karyawan itu kan HRD-nya gitu. Dan saya tinggal buat sistemnya aja. Gitu sih. Betul. Aku salah Bu tapi. Nah, tapi yang kalian bikin itu coba saya lihat deh jawabannya Dava. Ya jangan Bu, malu Bu. Kayak salah Bu. Enggak apa-apa, biarin Yan. Dava, ini kelas berapa? Bukannya. Ya. Yang nomor 2-nya aja yang saya bongkar. Kalau saya bikin jawabannya list pertanyaan Bu tapi Bu. Bukan kayak sistem informasinya sih. Iya, emang list pertanyaannya, bener. Tapi kalian tuh maksud saya tuh kayak salah persepsi gitu loh nih. Dava mana sih? Dava nama apanya siapa? Dava Fitra Bu. S6Ki kan? Oh, Di atas pojok kanan Bu, Dava Bu. Nih. Dava Fitra. Sama amat ya. Sama satu lagi punya siapa ya? Punya Dimas deh satu lagi deh. Nih, gini loh. Ini punya Dava ya. Untuk nilai itu belum baku ya teman-teman, karena nilai itu nanti akan saya. Ini nanti kalau nanti salah fokus ke nilainya yang ada di situ, itu nilai murni UTS-nya. Tapi nanti nilai yang saya masukkan ke dalam UTS itu adalah nilai UTS-nya gabung sama absen, gabung sama keaktifan, sama juga kontribusi pada kerja kelompok. Jadi kalau misal di sini nih kayak Dava saya kasih nilai 75 nih untuk UTS murninya, tapi ternyata si Dava tuh di kelompoknya dia nggak ada kontribusinya sama sekali. Temennya ngelaporin Dava tuh nggak ngerjain apa-apa Bu di kelompok. Oke, itu nanti nilai Dava itu nggak bakal saya tulis 75 di UTS, bahkan bisa saya tulis 40 atau 50 kayak gitu. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau kan saya nilai UTS saya kan ngerjainnya sama ya. Misalnya Dava protes saya kan sama Devri sama nih jawabannya kenapa saya 50 Devri 70 gitu ya, itu karena saya ngelihat dari kinerja pengerjaan tugas ANSIS-nya. Nah, kita balik lagi ke soal ini. Di sini Dava itu mewawancara HRD-nya yang nantinya akan diberikan kepada karyawan draft-nya itu. Nah, ini kan berarti pertanyaannya tertuju pada karyawan yang nanti berindikasi mau jadi karyawan terbaik. Tapi kan bukan ini yang kita mau cari informasinya. Yang kita mau cari informasinya adalah gimana caranya bikin sistem pemilihan karyawan terbaik. Bukan mau menentukan siapa yang terbaik di antara karyawan itu. Gitu. Jadi yang harusnya bikin pertanyaan itu seperti apa? Oke, ditujukan kepada HRD, tapi harusnya gimana pertanyaannya? Harusnya pertanyaannya itu adalah, misal nih, contohnya, sistemnya itu mau base-nya apa sih? Mau misalnya, mau web base kah atau desktop base kah? Gitu. Itu yang pertama bisa pertanyaannya kayak gitu. Yang kedua, jumlah karyawannya berapa sih di kantor ini? Misalnya tadi perusahaan ini, itu bisa. Terus pertanyaan ketiga, menurut Bapak atau Ibu, misalnya kalau kalian berarti kan ceritanya tadi saya, kalau itu berarti tanya ke saya, menurut Ibu, kriteria apa sih yang paling cocok untuk, atau yang paling pertama, yang paling tinggi nilainya untuk menjadikan karyawan itu berprestasi atau menjadikan karyawan itu dapat gelar terbaik?
Oke, nanti saya jawab kalau dari perusahaan kami yang terbaik itu dari kinerja dulu, terus yang keduanya dari absen misalnya, yang ketiganya dari kesopanan misalnya, yang keempat dari apa gitu. Itu kan kalian tuh harus dapat informasi itu dulu loh, baru bisa merancang sebuah sistem informasi pemilihan karyawan terbaik. Dapat nggak pengertiannya? Berarti jadinya yang ditujukan itu lebih ke informasi perusahaannya ya Bu ya? Bukan Informasi informasi ke ya informasi ini, informasi yang diinginkan gitu dari perusahaannya, bukan lebih kalau yang saya tulis kan lebih spesifik ke pegawainya gitu, tapi melewati iya. HRD. Karena ini tuh berarti udah mau nyari karyawan yang terbaiknya, bukan wawancara untuk ngebuat sistemnya. Paham nggak ya maksud saya? Ini masih banyak, ini pas hampir Oh, semuanya salah. Tapi paham kalau Bu, reguler pagi, ini bener nih. paham Bu. Tapi kalau yang sore, dua-duanya kalau saya nih kayak masih salah persepsi nih. Nih yang coba ya kita buka ya. Ada juga jawaban yang versi beda juga. Udah habis nggak susunya nggak? Ya. Nah, kita lihat yang punya Dimas Denny coba nih ya. Jadi gitu Dava, bukan menentukan si karyawan ini terbaik gak ya, bukan, tapi kita tuh bagaimana sih bikin sistem yang nantinya itu bisa dipakai buat jadi sistem pemilihan karyawan terbaik gitu. Bisa di ngertiin nggak ya suara apa inian saya? Bisa Bu, bisa. Makasih Bu. Nah, kayak gini juga nih, kayak yang jawabannya Dimas kan, bagaimana kualitas pekerjaan Anda, bagaimana menyikapinya tepat waktu. Kan itu kan buat nilai si karyawannya. Tapi coba kita lihat soalnya ya. Soalnya di sini kan posisikan diri Anda sebagai seorang analis yang mau bikin sistem informasi pemilihan karyawan terbaik. Buatlah draft pertanyaannya. Berarti kan draft pertanyaan atau mau kuesioner atau mau kuesioner boleh, mau wawancara boleh. Nah, gini nih contohnya kalau wawancara. Jadi kriteria apa aja sih pendukung menjadi karyawan terbaik? Bisa juga gini, pemilihannya itu periodenya berapa ini sekali sih, misalnya kayak gitu ya. Atau kriteria paling penting mana, terus atau enggak gini, bandingkan kriteria yang paling penting. Kalau bentuknya kuesioner, contohnya misalnya gini, menurut Anda, kriteria paling penting ya ayah nih nak, sok di luar jawabnya. Ayah. Nah, menurut apa tadi sampai mana ya? Oh, sini nih. Misalnya kita mau bikin kuesioner. Kriteria paling penting adalah absensi misalnya ya, atau kehadiran. Menurut pendapat Anda, misalnya nih, kriteria paling penting adalah absensi, kedua adalah ketepatan waktu deadline kerja misalnya ya. Deadline kerja, penyelesaian tugas deadline kerja, misalnya sesuai deadline. Nah, perbandingan ini tulis dari 1, sebentar ya nak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pilih misalnya gitu. Nah, dedeknya ke itu. Kriteria paling penting. Iya, ya, sebentar dulu Bunda mute dulu. Teman-teman maaf ya, tadi anak saya ada
mohon maaf kita lanjut ya. Jadi misalnya ini contoh untuk kuesioner. Jadi misalnya gitu ya, menurut Anda, ini berarti bertanyanya ke saya ya, yang mau bikin sistemnya. Menurut Anda kriteria paling penting untuk menentukan karyawan terbaik, absensi, yang keduanya baru ketepatan deadline. Nah, pilih 1 sampai 5 untuk setuju atau enggak setuju misalnya gitu. Itu kan kuesioner. Atau enggak juga gini. Bisa juga kalau kuesioner itu bentuknya pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya gitu ya, kayak misalnya urutkan, bisa kita ngasih kriteria, ada kriteria 1 absensi, kriteria 2 itu kerapian ketika bekerja, ketiga misalnya ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan, keempat misalnya kesopanan terhadap atasan, misalnya bla bla bla, terus disuruh urutkan, itu masuk juga ke dalam kuesioner, urutkan yang mana yang paling penting menurut Anda di perusahaan itu untuk menjadikan karyawan itu dapat penilaian menjadi karyawan terbaik, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh teknik wawancara ataupun kuesioner dari nomor 2 ini yang dimaksud gitu. Paham nggak ya kira-kira teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti Bu, kalau misalkan yang begini lebih baik pakai yang teknik wawancara dong, Bu, daripada kuesioner. Kalau dibilang baik apa enggaknya, enggak juga sih, karena tergantung, kan di situ saya bebaskan ya mau yang mana. Yang penting pertanyaannya sesuai gitu. Itu kan tadinya cuma contoh aja sih, tapi saya udah yakin pasti banyak yang kejebak gitu di sini. Ternyata benar pas ngasih soal. Jadi intinya tuh sebenarnya mau cuma sampel aja beberapa pertanyaan itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu tepat nggak ngasih pertanyaannya. Ternyata hampir semuanya itu justru fokusnya apa? Fokusnya itu mencari karyawan terbaiknya. Padahal bukan itu, karena ini tuh mau bikin sistemnya gitu. Bukan mau nentuin siapa yang terbaiknya. Gitu gue sih. Masih bingung nggak atau masih ada yang tetap harusnya ini benar ke karyawan gitu? Sudah. Tidak, Bu. Udah kita Clear ya? mengerti lah. Oke. Iya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk pembahasan ini dulu soal UTS. Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa Fikri? Fikri siapa namanya? Fikri Alam Prayogo. Oke, Fikri, silakan. Saya sebenarnya masih agak kurang paham, Bu, soal yang di FD. Dari awalannya diagram konteks tuh, sampai kita pecah jadi level 0 sampai level 2, itu apa yang harus kita lakuin aja dari diagram konteks itu gimana, Bu ya? Apa kan yang di soal UTS itu kan ada sistem informasi ya, yang prosesnya. Apakah kita ngejabarin dari satu proses itu jadi proses-proses yang lain? Kayak yang tadi kan ada proses 2.1 ya, Bu ya? 2.1. Nanti kalau misalnya proses 3 jadi 3.1 gitu kan, Bu ya? Iya, betul. Itu apakah level itu disebutnya level 2, level 1, level 2 gitu, Bu, dari penjabaran proses utamanya itu? Iya. Gini. Dengerin ya, Fikri ya. Nih, diagram DFD dibagi jadi 3. DFD dibagi jadi 3. Konteks, 0, rinci. Konteks cuman ada 1, nomornya 0. Tapi dia berada di level 0 juga, nomornya 1, 0. Terus diagram 0 itu nomornya berapa? 1.0, 2.0, 3.0. Levelnya dia berada di level 1. Berarti setelah ini dipecah jadi 0, diagram 0. Diagram rinci adalah pecahan lagi dari yang ada di diagram 0. Jadi contohnya misalnya kalau 1 yang mau dipecah berarti 1.1, 1.2, 1.3. Dia berada di levelnya level 2. Sampai sini dulu paham nggak?
Jadi DFD itu dibagi jadi 3. Konteks itu yang mana? Konteks itu yang ini nih, yang di soal. Itu konteks. Di sini kan disuruh bikin diagram 0. Diagram 0 tuh yang mana? Ini diagram 0 nih. 1.0, 2.0, 3.0, 3.0, 2.0, 1.0 tuh dari mana? Dari pemecahan ini tadi, pemecahan satu sistem informasi ini kan besar nih. Kan dia terdiri dari proses-proses. Proses-prosesnya itu dipecah di diagram 0. Makanya namanya, karena dia namanya diagram 0, makanya di sini nomornya 1.0, 2.0, 3.0, kayak gitu. Terus di sini, kenapa diagram rincinya ini cuma 1? Yang 2 doang nih, maksudnya yang 2.1. Ya sebenarnya bisa aja ditaruh lagi bawahnya, tapi yang saya mau rincikan di sini 2 aja, karena menurut saya yang 1 nih nggak usah dirinci, tidak perlu dirincikan lagi karena ini udah jelas. Yang perlu dirinciin tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Yang datanya tuh ruwet kayak di dalam proses ini tuh sebenarnya masih bisa dipecah lagi prosesnya. Itulah yang dirinciin. Jadi dalam 0 nggak semuanya dirinciin tuh enggak. 3 nih bisa nggak dipecahin jadi rinci? Bisa. 3.1 laporan pembuatan laporan pembelajaran. 3.2 pembuatan laporan kehadiran. Itu bisa dipecah. Gitu. Mulai ada bayangan, Fikri? Ya Bu, saya paham Bu. Paham. Soalnya kemarin tuh saya bingung Bu, dari diagram konteks itu bedain per levelnya itu saya bingung. Nggak tahu level 0 sampai level 1 gimana. Saya kiranya cuma lebih jelas aja gitu dari semua yang ada di sini, di tas sama prosesnya. Ternyata itu pecahan-pecahan dari proses yang ada Bu ya. Iya gitu. Makanya ini gini. Tapi itu nggak semuanya harus dijabarin kan Bu ya. Yang itu kita sekiranya yang rinci. dirinci itu yang sekiranya perlu aja, yang menurut kita sekiranya perlu aja Bu ya. Iya. Yang kayaknya tuh di dalam situ tuh rudet banget gitu, padet banget alur datanya. Jadi kayak misalnya di sini nih kita lihat nih. Ini tuh kayak yang banyak banget sih aliran datanya di sini. Berarti kan dia sebenarnya di dalamnya tuh bisa dipecah jadi proses-proses kecil di rincinya. Gitu. Ya Bu, saya paham Bu. Gitu. Makanya dia berada di level 2. Level 2 tuh apa? Berarti ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ini nih itu tuh ada di dalam sini. Makanya isinya sama kan nih. Rekap kehadiran. Tuh, kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa ya sama. Kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa ke staf TU sama arahnya ke staf TU. Karena ini dia sebenarnya pecahan dari 2 itu, makanya namanya 2.1, 2.2. Gitu. Nah, ini masih banyak yang salah kaprah juga nih di UTS kemarin. Tapi justru dari situ sih saya lihat sampai sejauh mana ternyata pembelajaran kita berhasil atau tidaknya tuh ya memang terlihat dari pengerjaan UTS kemarin. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Lagi, ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, saya mau masuk materi sedikit aja tentang bagan terstruktur. Nanti teman-teman pokoknya buat lebih jelasnya atau mau diulang-ulang lagi gitu ya. Ini saya mau singkat aja sih di sini. Jadi bagan terstruktur merupakan satu bagian dari analis. Kan kita kan mau perancangan sistem informasi, tapi perancangan sistem informasinya itu secara terstruktur. Jadi DFD itu adalah perancangan sistem informasi yang terstruktur. Di dalam DFD itu nanti ada lanjutannya lagi, ada kamus data, kemarinnya ada spesifikasi proses. Nah, setelah itu ada yang namanya bagan terstruktur. Bagan yang terstruktur ini tujuannya itu mau merancang dan memecah-mecah sebuah modul menjadi sebuah bagan-bagan gitu. Nah, yang perlu dipahami dari bagan terstruktur ini adalah simbolnya. Simbolnya itu ini nanti dipahami. Nah, yang paling sering ya dan harus kalian paham adalah yang ini.
control couple sama data couple. Nah, yang data couple itu isinya kosong, maksudnya panahnya itu gini nih contohnya. Nah, ini namanya data couple kalau yang ada item-itemnya ya terisi gitu, itu namanya control couple. Nah, jadi sebenarnya ini kita lihatnya dari mana? Dari diagram rinci atau dari diagram 0 yang ada pada DFD. Jadi misalnya di sini kan ada pendataan mobil ya, proses pendataan mobil. Jadi kita pecah bagannya itu. Jadi data ini mengalir nih ya, data pelanggan ke pendataan konsumen. Nah, ada sama juga nih pendataan mobil. Jadi si data tersebut ketika masih digunakan itu menggunakan yang simbolnya kosong, menggunakan data couple. Tapi kalau yang sudah selesai digunakan, kayak di sini kan sudah selesai di data ya, prosesnya sudah terjadi, itu makanya menggunakan control couple. Ini kalau masih bingung semuanya teman-teman tentang ANSYS ini, saya sudah masukkan dalam satu playlist di dalam YouTube ya, yang di dalam YouTube saya ada tentang analisis perancangan sistem informasi. Itu bisa lihat videonya, juga bisa cari sumber lain juga sih, mungkin ya lihat-lihat video atau tulisan-tulisan dari orang lain tentang bagan terstruktur. Intinya saya mau menyampaikan bagan terstruktur itu seperti ini, simbolnya dua ini yang lebih sering dipelajari gitu ya. Terus juga ada contohnya misal kalau pembuatan laporan, di sini ada contohnya pembuatan laporan penjualan, ada kirim file pemesanan, kirim file pembayaran, sama laporan data penjualan. Jadi ketika sudah membuat laporan data penjualan, maka data pemesanan dan data pembayaran ini bentuknya sudah menjadi control couple nih, yang ada item-itemnya keisi. Ini tuh nanti pasti ada di setiap tulisan kalian ketika kalian mengambil analisis terstruktur. Jadi misalnya kalian gunainnya di FD, itu ya udah pasti harus ada bagan terstrukturnya. Mau itu di KKP, mau itu di skripsi, pasti ini ada juga gitu. Dan ini biasanya sering salah ketika menaruh simbol yang data couple sama yang control couple-nya itu suka salah kebalik-balik. Nah, terus sama satu lagi ini ada EOF. EOF itu artinya end of file. End of file ini berarti artinya sudah data tersebut benar-benar sudah selesai digunakan. Makanya ada tanda EOF itu untuk menandakan bahwa prosesnya telah selesai. Kayak gitu. Nah, lalu di sini ada tugas 9, nggak usah dikerjain ya teman-teman. Tidak usah dikerjakan tugas 9-nya. Teman-teman bisa langsung lanjut aja cicilan dari tugas besar kalian itu ada pada sini ya, ada pada tugas besar ANSYS. Di sini kumpulkan bagan terstruktur. Jadi ini tugasnya kelompok ya, jadi makanya kalau bagan terstrukturnya itu nanti ngelihatnya dari DFD. Kalau DFD-nya itu pokoknya setiap proses itu bisa terdiri dari beberapa bagan terstruktur. Misalnya kayak prosesnya pendataan mobil, bisa aja terdiri dari pendataan mobil, perhitungan stok misalnya, atau pokoknya dipecah-pecah lagi, proses-proses itu dipecah jadi bagan-bagan atau modul-modul tertentu supaya bisa mencapai lebih jelas lagi gitu aliran datanya. Itu adalah gunanya bagan terstruktur. Nah, nanti itu dibagi-bagi karena kan banyak nanti ya dari DFD yang sudah kalian bikin, lalu perwakilan aja yang mengumpulkan di sini, teman-teman kayak gitu. Jadi ini lanjut ke sedikit-sedikit supaya nanti di terakhirnya bab 4-nya itu tinggal nyatu-nyatuin aja dari mulai DFD dari sini ya, DFD kamus dasar spesifikasi proses bagan terstruktur itu disatuin dan dilengkapi nanti bab 4-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Boleh. Yang tadi data couple sama satunya lagi, Bu. Itu Control kayak couple. data input sama ya control couple itu kayak data input output gitu bukan sih, Bu? Kayak yang belum diproses sama yang udah diproses. Ya kurang lebih kayak gitu sih, tapi penjelasannya sebenarnya dia bukan input output, tapi
data itu sudah digunakan atau belum gitu. Karena kalau ketika jadi laporan, emang kan dia sebenarnya jadi output ya. Tapi kalau misalnya nanti dalam bentuk, ya kalau saya bilang kayak gitu belum tentu juga, karena ketika outputnya itu masih digunakan kan dia bentuknya berarti jadi data, tetap data couple, bukan control couple. Ketika walaupun dia bentuknya output tapi masih digunain lagi di proses lain, itu kan dia nanti bentuknya jadi tetap data couple. Jadi makanya tergantung. Tapi ini di bagannya ini kotak semua Bu ya, berarti buat bedain proses sama yang ini nggak kelihatan Bu ya? Karena ini bukan DFD, ini tuh bagan terstruktur. Sebenarnya dia mecah-mecah dari modul yang ada di proses. Memang simbol bagannya atau modulnya ini persegi panjang. Gitu. Jadi dia memang semuanya kayak gini. Nah, ini contohnya. Semuanya kotak. Persegi panjang, sorry, bukan kotak. Tuh kayak gini contohnya. Kalau yang ini yang kompleks nih, jadi misalnya kayak proses pesanan, masukkan barang yang dipesan, nah kalau ini tuh tadi looping ya, kalau ada kayak gini looping. Terus kalau ini tuh decision, jadi dia bisa memilih salah satunya, belum tentu dijalanin semua. Ini kok nggak ada yang data couple-nya, karena dia belum sampai selesai nih, misalnya di sininya bikin lagi sampai laporan misalnya gitu ya. Nanti kalau udah sampai laporan kan bakal bisa data tersebut selesai kalau dalam bentuk udah bikin laporan gitu, atau di sininya exit dari aplikasi gitu ya, atau selesai memasukkan barang, itu kan proses juga tuh selesai masukkan barang. Nah itu nanti bentuknya pakai si ini nih, si control couple. Terus juga bisa dikasih EOF kalau ini, karena di sini kan masih kayak cuman belum sepenuhnya digambarin nih, jadi makanya di sini nggak ada yang si kontrolnya, kontrol couple-nya nggak ada. Berarti yang control couple itu data yang udah nggak dipakai sama sekali nanti ke depannya setelah prosesnya Bu ya? Yang sudah selesai digunakan. Berarti nggak dipakai lagi kan ya? Gitu. Untuk DFD yang udah kita kumpulin nanti bisa kita revisi nggak Bu? Bisa, silakan aja direvisi. Nanti diupload ulang aja lagi. Gitu. Kalau ngerasa kemarin kan baru ngeh ya, ternyata itu salah ya gitu ya, udah direvisi aja. Iya Bu. Pokoknya nanti tuh terakhir yang saya bakal belum saya koreksi karena ngoreksi UTS dulu, terus jadi nanti saya pasti saya periksa, cuma bertahap ya. Jadi teman-teman yang udah ngerasa kalau itu salah mau diganti, langsung aja diganti, nggak apa-apa. Sama saya ingetin lagi ya, untuk yang enggak ada kontribusinya, segera sadar diri untuk meminta pekerjaan sama teman-temannya, jangan sampai nanti udah di akhir-akhir mohon-mohon sama teman-temannya buat dimasukin namanya, karena nggak bisa kayak gitu ya, karena temennya nggak bakalan ngelaporin kalau memang kalian nggak ngerjain. Jadi, dan kalau nggak ngerjain itu pasti saya auto D nilainya, nggak ada negosiasi di akhir-akhir, mohon-mohon atau segala-gala, itu nggak ada ya. Kayak gitu aja. Ada pertanyaan? Ada? Mana? Devri bertanya atau absen ya? Untuk absen, saya minta tolong siapa yang biasanya merekap, tolong bikin rekapan kayak gini dong. Jadi yang hadir hari ini yang saya input absennya di Vika ya. Sekarang juga, karena nanti kalau waktunya habis, nanti nggak bisa di input. List nama-namanya.
ditaruh di WA gitu. Jadi biar bisa saya copy paste nama-namanya. Kayak gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya cukupkan? Bu, Kenapa itu lagi dangdutan di rumahnya? enggak Bu, lagi tempat kerja, lagi dengerin lagu Bu. Ini Bu, Apa? nanti mau saya rekapnya pakai Gaprom apa manual aja Bu dari WA Bu? WA aja. Terus saya WA aja Bu. Ya Bu, baik Bu. Ini dari sini Devri jadi yang ngerekapin ya. Makasih deh dulu sebelumnya Devri ya. Direpotin Ya Bu, lagi. sama-sama Bu. Nah jadi kayak biasa aja. Jadi nggak usah pakai nomor, nggak usah apa. Misalnya Devri terus enter ke bawah. Jadi dalam satu chat Devri enter ke bawah, misalnya Fikri enter ke bawah, tapi nama lengkap gitu ya. Ntar biar saya langsung masukin ke Sika. Habis ini juga sekarang juga. Ya, Baik kalau Bu. bisa ya, kalau butuh bantuan Devri bisa minta tolong ke temennya. Kalau nggak mau nanti bilangin aja ke saya, Bu dia nggak mau Bu gitu. Ngadu aja ngadu. Iya Bu, baik Bu. Ya udah, gitu aja ya. Saya cukupkan teman-teman semuanya biar nggak kemalaman. Baik Bu. Kita jumpa lagi. Nggak jumpa sih, jumpa secara virtual ya nanti minggu depan. Semuanya semoga sehat-sehat selalu, semangat walaupun kuliah sambil kerja gitu ya. Udah resikonya ya, capek-capek kuliah terus Amin ya Allah. capek Amin kerja ya terus Allah. kuliah juga gitu ya. Biar pada Iya, lulus Bu. deh semuanya ya. Bu. Amin. Amin. Dah, gitu aja saya mengucapkan selamat malam. Terima kasih semuanya atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.